Halo, balik lagi sama gue Billy. Ini tuh merupakan video part 2. Part pertamanya tuh kita udah bikin dan itu lebih ngebahas lebih berat ke arah spek-spek gitu. Sedangkan di video kedua ini kita bakalan lebih berat ngebahas ke arah pengetesan dan pengujiannya. Ya sambil melengkapi spek-spek juga sih yang kurang lengkap dari video pertamanya. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya bisa cek langsung ke video pertamanya yang ada di situ. Ya, which is dari pengetesan dan pengujian ini gue menemukan ada hal-hal yang mengagetkan dan ada juga yang mengagumkan. Ya, ini Asus ROG Phone 7. Jadi seperti yang gue udah sebut di video sebelum ini, which is dia tuh desain-desainnya kalau dilihat secara sekilas memang mirip-mirip sama pendahulunya. Cuman memang dia sudah mendapatkan facelift lah. Jadi yang satu ini terlihat lebih futuristik juga kan, dengan desain yang two tones nyebutnya, two tones desain seperti ini. Yang sebelah bawahnya ini dia disebutnya matte gloss, dan yang sebelah setengah ke atasnya itu disebutnya glossy translucent. Ya sejenis tembus pandang gitulah, rada transparan gitu, dengan di belakangnya ya di sebelah dalamnya terlihat motif-motif futuristik gitulah. Jadi memang ini futuristik pattern ini dan model desain seperti ini tuh membuat smartphone ini lebih kelihatan gaming dan lebih kelihatan futuristik juga. Selain di sini juga ada logo ROG-nya dan ada lampu-lampunya, kelihatan lah dia bahwa seperti smartphone futuristik ya. So anyway, bukan cuma two tones doang. Warnanya sendiri dia ada dua macam, which is yang pertama itu Phantom Black, yang satu ini Phantom Black, dan yang satu lagi Storm White namanya. Dan ditambah plus yang satu lagi itu Ultimate. Yang seri Ultimate-nya memang cuma ada satu warna, dia warna putih aja. Dan di kedua-duanya ini dia memiliki SIM card dual SIM yang hanya SIM card-nya aja, which is dia nggak ada extra slot micro SD-nya. Kayaknya memang rata-rata flagship pada begitu ya. Itu kan untuk supaya kualitas penyimpanannya juga tetap cepat gitu kalau di internal semua. Nah, ngomong-ngomong soal kameranya, kan gue udah sebutin juga di video sebelumnya tentang spek kameranya, which is di sini tuh walaupun dia fungsi primary-nya itu untuk sebuah gaming smartphone, tapi dia memberikan tangkapan gambar yang menurut gue cukup mengagumkan juga. Dan gue juga nggak nyangka hasilnya bakalan bagus kayak begitu. Wow gitu. Detailnya dapat, warnanya vibrant, dan kontrasnya juga jelas di sini. Hasil zoom-nya juga masih terlihat oke. Dan selain dari itu, untuk tangkapan gambar pas low light-nya juga tidak mengecewakan menurut gue. Not bad juga di sini, alias bagus. Detailnya lumayan dapat ya, walau kalau misalnya tangkapan gambar pas low light itu kalau kita zoom ya kelihatan ada sedikit kurang detailnya, tapi itu masih wajar lah. Untuk overallnya dia masih oke. Dan untuk tangkapan videonya actually bagus juga nih, dipakai sambil jalan tuh cukup lumayan stabil. Enak lah kalau kita dipakai sambil ngevlog, jalan-jalan kayak gitu. Dan kalau dirasa kurang stabil juga masih ada fitur untuk bikin lebih steady lagi, lebih stabil lagi. Dan itu bakalan lebih enak lah. Semakin stabil itu semakin enak buat dipandang. Ditambah lagi kalau mau ngambil footage semakin stabil itu semakin bagus. Ya, jadi ini hasil kualitas tangkapan dari kamera depannya. Kurang lebih seperti ini juga suara yang masuk. Anyway, di sini lagi berisik banget. Jadi ya kurang lebih kayak beginilah hasil kualitas tangkapannya. Dan nggak sampai situ doang, di kameranya sendiri juga dia ada fitur-fitur lain lagi seperti fitur Pro Foto dan Pro Video juga. Ditambah lagi ini tuh ada satu fitur unik di sini yang namanya Light Trail. Light Trail tuh jadi bisa ngambil gambar kayak begini. Nah, gambarnya unik juga kan. Udah gitu di situ tuh udah ada preset-presetnya juga lah. Jadi memang dari segi kameranya dia sebagai smartphone gaming tuh fitur-fiturnya tidak di nomor 2-kan juga. Ya, cukup kita ngomongin soal kameranya. Sekarang kita masuk ke bagian pengalaman gamingnya ya, namanya juga smartphone gaming lah ya. Jadi dengan layarnya dia di 165 Hz dan jeroannya Snapdragon 8 Gen 2, Elite Gaming pula Snapdragon-nya. Ya ini tuh mau main game apa aja tuh gue bisa bilang tidak masalah. Jadi seperti biasa gue pakai untuk ngetesnya itu 3 game. Mobile Legends, Call of Duty Mobile, dan Genshin Impact. Semuanya tuh lancar, mulus, dan imersif juga, dan yang gue bilang tadi itu enak dipandangnya gitu. Buat dipakai main game tuh semuanya bisa mentok di settingan rata kanannya dan lancar lagi. Refresh rate, dengan refresh rate yang kayak begini nih dipakai main game memang kan tadi udah gue bilang mulus, dan feel-nya tuh mirip kayak kalau
mendekati ke arah kalau kita nonton video kayak video 60 fps kayak gitu deh, enak gitu, mulus. Gue sih kagum lah, nyaman pasti pakai main game, namanya smartphone gaming ya. Cuman memang pasti pakai selama pengetesan main game, terutama Genshin, dia berasa anget-anget juga. Genshin kan game berat ya, seperti yang kita semua udah tahu, lumayan berasa anget-anget di sini. Dan setelah gue pakai main Genshin selama 20 menit, gue tes suhunya itu dia nyampe di sekitar 46 derajatan lebih gitu. Ya masih bisa dimaklumi lah, hangat tapi masih enak, masih nyaman buat dipegang. Bisa dimaklumi mengingat dia chipsetnya itu yang powerful kayak gitu ya. Justru memang diperlukan sistem cooling yang seperti ini nih untuk mengimbangi kepowerfulan chipsetnya itu. Dan dengan chipset seperti ini, hasil 3D Mark Wildlife-nya juga udah mentok max out. Jadi gue udah pakai yang Wildlife Extreme, baru dapat skornya di 3743. Benchmark berikutnya kita pakai Geekbench 6, dan skor single core-nya dia ada di 2024. Sedangkan untuk multi core-nya dia ada di 5701, which is good. Terakhir untuk AnTuTu benchmark-nya ya kalian bisa cek di video sebelumnya, part 1-nya dia ada di sana. Pastinya smartphone ini juga bakalan kita hajar dong pakai stress test. Masa ngetes nggak sampai maksimal gitu kan? Ya kita hajar dengan stress testnya, dia wow loh, hasil skornya cukup memuaskan di angka 98,7. Jadi dihajar yang loadnya berat pun dia tetap stabil juga. Tapi memang efek samping dari stress test itu, stress test kayak gini tuh ya ada di panasnya, which is lumayan mengganggu jujurnya buat gua kalau gua pegang kayak begini. Dan suhunya sendiri dia bisa nyampe ke 52 derajatan lebih. Ya lumayan nggak gitu nyaman ya dipakai. Dan dia panasnya tuh adanya di area layar. Bagian belakangnya amazingly lebih berasa adem berkat sistem coolingnya. Dan ya palingan kalau layar disentuhnya sambil main ya lumayan sering sih ya sebenarnya. Tapi skenario seperti ini tuh hanya terjadi pas dihajar pakai stress test aja, which is kan kalian kalau main game nggak mungkin separah stress test ya, jadi pasti masih bisa, masih acceptable, masih nyaman-nyaman aja lah. Dan kalau misalnya memang dipakai kan untuk ngegame doang, itu bisa mengacu pada pengujian di atas yang tadi gue udah bilang pas lagi main Genshin Impact itu. So, all good lah, nggak masalah. Lagian kalau misalnya masih kurang kan masih ada pendingin ekstranya tuh, area aktif cooler 7. Baterainya sendiri tuh dia sudah menggunakan lebih besar dibanding smartphone lain, which is di 6000 mAh. Ya, dipakai ngegame juga dia nggak nahan-nahan powernya. Ngerti lah ya maksudnya apa. Which is jadi pas dipakai main Mobile Legends nih, itu satu game sekitar 17 menitan gitu dia turun 4% aja, which is not bad juga ini sebenarnya. Dan berikutnya dipakai main CODM, satu game multiplayer itu sekitar makan waktu 7 menitan gitu, itu turunnya 1% aja. Masih irit sih. Terakhir dipakai Genshin Impact selama 20 menit dan itu tuh turunnya 8% aja. Sebenarnya masih terhitung oke juga ini, masih dibilang cukup irit lah. Dan dengan charger bawaannya yang 65 watt ini, dia tuh memiliki fitur hypercharge juga, yang mana buat ngecas dari 15 sampai 50% itu tuh cuma perlu makan waktu sekitar 22 menit aja. Cepet ini ya hypercharge ya. Dan gak itu doang, buat sampai full ke 100%-nya itu dia cuma makan waktu kurang lebih 58 menit aja. So ini sih memang lumayan ya, hitung-hitung istirahat lah. Kalau lo orang lagi main terus kan pegel juga lama-lama. Ya istirahat dulu, makan dulu, tunggulah sampai ngecasnya penuh, baru lanjut main lagi. Ya, tapi kalaupun misalnya kalian mau sambil ngecas sambil tetap main, itu pun juga nggak masalah. Karena yang satu ini tuh sudah dilengkapi dengan fitur auto cut off, which is yang mana kalau lagi ngecas dan sambil dipakai main tuh setelah baterainya fully charge, dia akan nge-bypass langsung ke mesinnya. Jadi ya buat baterainya akan tetap awet. Seperti fitur-fitur yang ada di laptop zaman sekarang. Nah, buat fitur-fitur gamingnya juga di sini nggak kalah lengkap dia. Ada X-Mode. X-Mode itu lebih ke arah untuk maintain performa sambil memaintain efisiensi daya juga. Fitur ini tuh bisa diatur semua dari Armoury Crate, which is buat seorang gamer memang memerlukan performa yang bisa terus diandalkan ya, nggak begitu panas terus dia ngedrop atau gimana. Dan selain dari itu juga pas lagi in-game-nya, dia ada fitur Game Genie. Itu tuh tujuannya buat ngatur pas performa. Jadi bisa ngatur performa, bisa memaksimalkan experience main gamenya di situ. Tinggal atur aja mau apa, bisa misalnya nggak diganggu, atau misalnya dia performanya mau yang maksimal, mau yang elite, semua bisa diatur dari situ langsung juga. Selain dari itu, selain itu kan di software nih, dari segi bodinya sendiri di atas ini tuh ada air trigger, yang which is gue udah sebut juga di video pertama ya, air trigger. Dia menambah
tombol. Itu bisa memberikan advantage untuk game-game tertentu. Tombol which is kalau misalnya kalian tambahin area aero active coolernya, di situ ada ekstra 4 button lagi, which is tombolnya jadi tambah banyak lagi, tambah ngepro lagi lah game-nya di sini. Dan untuk si ininya sendiri nih, buat air triggernya dia tuh sudah menggunakan yang ultrasonic button. Jadi semua benefit buat gamer itu sudah lengkap di smartphone ini. Benefit lainnya juga ada di speakernya, which is dia tuh menggunakan 2 speaker stereo, dan ada bawaannya juga Snapdragon Sound namanya di sini. Buat experience audionya tuh makin asik lagi. Dipakai ngegame udah asik, dipakai dengerin musik juga enak banget, ini nggak kalah, men. Jadi dia tuh treble-nya dapet, mid-nya dapet, bassnya juga masih terdengar, walau ya bassnya nggak terlalu nendang gimana sih, tapi dynamicnya tuh terdengar di situ. Dan kalau misalnya kalian mau lebih asik lagi, itu tuh kudu pakai aero active cooler 7-nya, which is di dalam situ tuh udah ada built-in subwoofer cuy, yang mana kalau kalian denger lagu tuh bassnya bakalan lebih nendang lagi di situ seharusnya. Tapi memang gue kagak bisa cerita terlalu banyak soal experience di situnya karena memang gue nggak dipinjemin aero active cooler 7-nya ini. Terakhir, smartphone ini juga udah dilengkapi dengan IP rating IP54, which is udah lumayan aman dan tahan dari cipratan-cipratan. Debu juga dia sudah lebih tahan. Jadi, ya kita juga gaming sambil hujan-hujanan lah ya. Kalau hujan-hujanan ya simpen. Ngemeng-ngemeng di video pertama kan gue udah ada sebut tuh kalau ROG Phone 7 ini ada beberapa varian. Which is untuk varian yang paling terjangkaunya itu dia di jeroan 8256 GB, dia tuh ada di harga 10,999 juta. Dan untuk varian tengahnya dia di 12256 GB, RAM-nya 12, dia ada di harga 14,999 juta. Dan yang terakhir nih untuk varian paling tingginya, which is yang Ultimate Edition-nya, dia tuh dilengkapi dengan packaging khusus, serta di dalamnya juga sudah included Aero Active Cooler 7-nya juga. Dan buat jeroannya sendiri juga dia sudah paling tinggi, which is jeroannya tuh ada di 16512 GB. Itu tuh ada di harga 18,999 juta. Buat link pembeliannya nanti gue bakalan tulis di kolom deskripsi bawah ya, once it available nanti. Oke, jadi kesimpulan yang bisa gue omongin soal smartphone ini, ROG Phone 7 ini tuh, soal power udah tidak perlu diperdebatkan lagi lah. Performa mah udah lancar kalau mau dipakai ngegame. Dia pastinya enak, pastinya mau lebih pro, boleh juga mempertimbangkan smartphone yang satu ini. Walaupun ya kalau mau jadi pro ya latihan, nggak ada cuman equipment doang bisa bikin kalian jadi langsung pro ya. Tapi selain dari itu, fitur-fiturnya smartphone yang mendukung, fiturnya pun disiapin mendukung juga. Jadi kalau misalnya kalian pro gamer dia mendukung, casual gamer juga mendukung. Which is performanya dia udah tinggi sambil menjaga efisiensi daya juga, which is good. Dan dari sisi kameranya pun yang kita pikir di smartphone gaming itu kameranya secondary, ternyata hasil pemotretannya, hasil videonya tidak mengecewakan. Dia masih bagus dan masih mengagumkan lah. Apalagi kalau ngomongin soal soundnya ya, wah juga. Memang dia dari sisi berat sedikit lebih berat lah dari smartphone pada umumnya. Dan selain dari itu kalian yang perlu diperhatikan juga dari sisi manajemen panasnya aja lah. Jadi manage ekspektasi gitu. Which is panasnya kalau stress test memang lumayan, tapi kan itu hanya stress test saja. Which is kalau kalian udah beli smartphone ini ngapain di stress test? Sayang-sayang, kalau dipakai main game aja sih ya masih manageable lah, panasnya masih nyaman, masih enak-enak aja, anget-anget aja. Ya anggap kita dikit. Tapi don't worry juga, untuk mengatasi panasnya tuh masih ada Aero Active Cooler-nya. So, don't worry, be happy, cuman ya memang mesti beli aja. Jadi sekian aja review dari Gika buat smartphone yang satu ini, ROG Phone 7. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh tolong kasih like, untuk dukungannya tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gua Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Ciao!